Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfamelia, NIM 2306021139. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan bisnis secara etis dan bertanggung jawab. Nah, yang dimaksud dengan etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Yang selanjutnya, teori etika bisnis. Yang pertama ada deontologi. Teori ini menekankan kewajiban seseorang untuk berperilaku sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Sedangkan yang kedua ada teleologi. Teori ini berfokus pada akibat atau hasil dari tindakan bisnis. Tujuan utamanya adalah menjaga bisnis agar tetap berjalan dengan baik dan menghindari pelanggaran hukum. Sedangkan yang ketiga ada hak. Teori ini menekankan pentingnya menghormati hak individu dalam konteks bisnis. Sedangkan yang terakhir ada keutamaan. Teori ini menekankan pentingnya memiliki kesadaran moral dan menjalankan bisnis dengan baik dan benar. Bisnis harus menghindari merugikan pihak lain dan mematuhi prinsip-prinsip moral. Nah, prinsip etika bisnis ada 4. Yang pertama, kejujuran. Menjaga integritas dan kejujuran dalam segala aspek bisnis, termasuk memberikan informasi yang akurat dan jujur kepada klien dan konsumen. Sedangkan yang kedua, integritas. Menunjukkan integritas moral dan etika dalam bisnis setiap tindakan bisnis yang dilakukan. Sedangkan yang ketiga, keadilan. Memperlakukan semua pihak secara adil dan setara, termasuk karyawan, konsumen, dan mitra bisnis. Sedangkan yang keempat ada otonomi, menghormati otonomi individu dan perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menciptakan etika bisnis. Nah, hal tersebut berupa pengembangan tanggung jawab sosial atau social responsibility. Pelaku bisnis di sini dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk uang dengan jalan memberikan sumbangan, melainkan lebih kompleks lagi. Nah, yang kedua, menuangkan ke dalam hukum positif. Perlunya sebagian etika bisnis dituangkan dalam suatu hukum positif yang menjadi peraturan perundang-undangan. Dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dari etika bisnis tersebut, seperti proteksi terhadap pengusaha lemah. Pentingnya etika bisnis. Yang pertama, membangun reputasi dan kepercayaan. Etika bisnis yang kokoh membantu membangun reputasi positif perusahaan di mata pelanggan, karyawan, investor, dan masyarakat. Yang kedua, memelihara budaya organisasi yang positif. Etika bisnis dapat membentuk budaya organisasi yang inklusif berdasarkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Sedangkan yang ketiga, mendorong inovasi. Etika bisnis dapat mendorong inovasi dengan memotivasi karyawan untuk berpartisipasi aktif dalam penciptaan dan penerapan baru. Sedangkan yang keempat, meningkatkan kinerja. Praktek bisnis secara etis seringkali dikaitkan dengan kinerja keuangan yang lebih baik dalam jangka panjang. Contoh kasus pelanggaran dalam etika berbisnis perusahaan barang. Contoh terdekat yang bisa kita temui adalah contoh penimbunan masker yang terjadi pada awal pandemi COVID-19. Banyak toko dalam e-commerce yang sengaja membeli masker dalam jumlah ratusan untuk ditimbun dan dijual kembali dengan laba yang tinggi. Hal tersebut merupakan tindak yang hanya menggunakan pihak toko saja karena berhasil menjual produk dengan laba yang menguntungkan. Kasus tersebut bisa menjadi pelanggaran karena tidak sesuai dengan prinsip equilibrium dalam sebuah bisnis. Nah, tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial dapat didefinisikan sebagai kewajiban perusahaan untuk merumuskan kebijakan, mengambil keputusan, dan melaksanakan tindakan yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Nah, ada beberapa peran penting tanggung jawab sosial. Yang pertama, menciptakan citra perusahaan atau CSR, membantu membangun citra positif perusahaan di mata konsumen, investor, dan masyarakat luas. Sedangkan yang kedua, memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan. Perusahaan yang memperhatikan tanggung jawab sosialnya cenderung memiliki hubungan yang lebih baik dengan karyawan, pemasak, dan komunitas lokal. Sedangkan yang ketiga, keuntungan ekonomi jangka panjang. Tindakan CSR yang berkelanjutan dapat menghasilkan manfaat ekonomi jangka panjang. Nah, yang selanjutnya manfaat tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, minimalkan resiko reputasi. Dengan memperhatikan tanggung jawab sosial, perusahaan dapat menghindari resiko reputasi yang dapat merusak bisnisnya. Sedangkan yang kedua, dukungan dari pemangku kepentingan.
Dan yang ketiga, keterlibatan dalam pembangunan berkelanjutan. Perusahaan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek-aspek sosial dan lingkungan dalam operasinya. Prinsip tanggung jawab sosial ada 4. Yang pertama, transparansi dan akuntabilitas. Perusahaan harus terbuka dan jujur tentang praktik-praktik CSR mereka setiap siap mempertanggungjawabkannya kepada pemangku kepentingan. Sedangkan yang kedua, pertanggungjawaban terhadap berbagai pihak. Perusahaan harus mempertimbangkan dampak CSR mereka pada seluruh pemangku kepentingan, termasuk karyawan, konsumen, komunitas lokal, dan lingkungan. Sedangkan yang ketiga, keberlanjutan dan lingkungan berkelanjutan. Prinsip ini menekankan perlunya mengintegrasikan praktik-praktik berkelanjutan dalam operasi bisnis untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Sedangkan yang terakhir ataupun yang keempat, kepatuhan hukum dan etika. CSR harus mematuhi setiap hukum dan peraturan yang berlaku, serta menjalankan praktik dan bisnis yang etis dan moral. Dan yang selanjutnya saya akan membahas tentang implementasi tanggung jawab sosial. Nah, tahapan implementasi program TJSP. Yang pertama, identifikasi isu sosial. Bagaimana perusahaan mengidentifikasi masalah sosial yang relevan dan bisnis mereka. Yang kedua, perencanaan program. Proses perencanaan dan strategi untuk melaksanakan program TJSP. Yang ketiga, pelaksanaan program. Langkah-langkah konkret dalam menerapkan program TJSP. Sedangkan yang keempat, evaluasi dan pemantauan. Bagaimana perusahaan mengukur efektivitas program dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Tantangan dalam implementasi program TJSP. Tantangan internal, keterbatasan sumber daya finansial. Perusahaan mungkin memiliki keterbatasan anggaran untuk melaksanakan program TJSP yang ambius. Yang B, resistensi internal. Tantangan beberapa bagian perusahaan atau karyawan mungkin tidak sepenuhnya mendukung atau memahami pentingnya TJSP. Tantangan eksternal. Yang pertama, peraturan dan kebijakan kompleks. Tantangan, peraturan pemerintah yang berubah-ubah atau kompleks menghambat pelaksanaan program TJSP. Yang kedua, tekanan dari stakeholder eksternal. Tantangan tekanan dari masyarakat, LSM, atau media sosial terkait kinerja sosial perusahaan dapat menjadi tantangan eksternal. Strategi mengatasi tantangan. Ada 5. Yang pertama, pengembangan rencana jangka panjang. Merencanakan program TJSP dengan berfokus pada keberlanjutan jangka panjang dan memiliki strategi untuk menghadapi tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Yang kedua, ada keterlibatan pihak berkepentingan. Melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan seperti karyawan, masyarakat, pihak berwenang, dan perencanaan dan pelaksanaan program TJSP. Yang ketiga, ada kemitraan strategis. Membangun kemitraan dengan LSM, pemerintah, dan organisasi yang keahlian dan sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan program TJSP. Yang keempat, ada evaluasi berkala. Melakukan evaluasi rutin terhadap program TJSP untuk mengukur dampaknya dan melakukan perubahan jika diperlukan. Sedangkan yang terakhir ataupun yang kelima, komunikasi efektif. Menjalin komunikasi terbuka dan jujur dengan semua pihak terkait untuk minimalkan konflik dan meningkatkan dukungan untuk program TJSP. Adapun contoh dari implementasi. Yang pertama, program berkelanjutan lingkungan, mengurangi emisi karbon, mengelola limbah dengan bijak, dan mendukung upaya pelestarian lingkungan. Yang kedua, kegiatan filantropi dan amal, memberikan sumbangan dan dukungan ke lembaga amal dan proyek sosial. Yang ketiga, keterbatasan komunitas lokal, mendukung proyek-proyek komunitas seperti program pendidikan atau pembangunan infrastruktur. Yang keempat, pemberdayaan karyawan, memberikan pelatihan, kesejahteraan, dan kesempatan pembangunan bagi karyawan. Kesimpulan, dalam dunia bisnis modern, etika bisnis dan CSR memiliki peran penting dalam menciptakan nilai jangka panjang. Etika yang kuat membangun kepercayaan, sementara CSR menciptakan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan. Implementasi CSR memerlukan perencanaan dan keterlibatan aktif, tetapi dapat memberikan manfaat jangka panjang, termasuk reputasi yang baik dan keunggulan kompetitif. Secara keseluruhan, etika bisnis dan CSR bukan sekedar tren, tetapi paradigma bisnis yang semakin diterima dengan perusahaan yang berkomitmen berperan dalam perubahan positif bagi dunia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.